Di sini saya akan melanjutkan penjelasan kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO, manajemen by objektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum (TIU). Tujuan instruksional peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru wajib untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Regulasi kurikulum masa sekarang. Kurikulum 1968. Kelahiran kurikulum ini bersifat politis, mengganti rencana pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Pada masa siswa hanya berperan sebagai pribadi yang masif, dengan hanya menghafal teori-teori yang ada tanpa ada pengaplikasian dari teori tersebut. Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Praktis kurikulum ini hanya menekankan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasar MBO, manajemen by objektif. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Proses menjadi lebih penting dalam pelaksanaan pendidikan. Para siswa dalam kurikulum ini menjadi pengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif (CBSA) atau Student Active Learning (LAMI). Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini, bentuk opresi kepada siswa mulai terjadi dengan beratnya beban belajar siswa, dari muatan nasional sampai muatan lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain sebagainya. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesak agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Akhirnya, kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi. Syukron.